warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elveta Yunda Widya dengan NIM 3.34.24.1.06 dari kelas IK 1B Prodi D3 Teknik Informatika. Nah, jadi di sini kita pakai Flutter dengan bahasa pemrogramannya itu adalah Dart. Nah, jadi tujuan kita itu pingin biar nanti hasilnya kayak gini. Nah, pengen muncul gambar kayak gitu. Nah, jadi di sini kita bisa ngoding dulu ya, dan di sini aku bakal jelasin. Yang pertama itu adalah import package flutter / material.dart. Jangan lupa titik koma. Nah, jadi di sini kita harus import package-nya dulu guys, karena biar apa yang kita masukin tentang Dart ini bisa langsung masuk gitu loh, karena sini kita udah import nih, ada keterangannya kayak gini. Nah, terus selanjutnya itu ada void main, terus run up yaitu const my app. Nah, jadi di sini aku kasih komen, jadi biar gak lupa juga. Jadi main itu entry point aplikasi si Flutter sendiri. Kayak bahasa pemrograman lainnya kan pasti kayak ada main, nah pasti ada kayak gitu. Nah, terus habis itu ada run app. Nah, run app ya nanti untuk jalanin widgetnya, widget utama kayak gitu. Nah, terus di sini kelas my app. Nah, kelasnya itu adalah my app. Extensionnya atau yang diturunkan itu ada stateless widget kayak gitu. Nah, material app itu adalah pembungkus utama dari aplikasi yang berbasis material. Nah, terus ini ada const my app super.k. Nah, jadi ini aku juga bakal jelasin kalau scaffold itu adalah kerangka dasar halaman. Jadi halaman ada app bar-nya, ada body, ada floating action button, dan lain-lain. Nah, terus ada juga list view. Jadi supaya konten itu bisa di-scroll kalau kepanjangan gitu kan. Nah, terus kalau isi list view sendiri itu bakal ada 4 bagian yang tadi ini kan. Nah, situ bakal ada gambar, terus judul, terus tombol atau button section, sama ada deskripsi atau text section. Nah, jadi ini seperti yang tadi, widgetnya itu kita build dari build konteks, terus konteks gitu kan. Nah, terus ini kita buka kurung awal, terus kita return material app. Seperti yang aku bilang kalau material app itu adalah pembungkus utama aplikasinya ini. Nah, titelnya atau judulnya itu adalah UI Campground. Nah, terus ini the book show check mode bar itu kita bikin false ya kan. Nah, terus ini di home itu ada scaffold, di body ada list view, terus children-nya itu ada image.network. Nah, ini image-nya aku ambil dari sini ya, dan itu kita bisa sesuaiin sih. Terserah kita gambarnya mau apa, jangan lupa panjang sama lebarnya itu berapa, kayak gitu. Terus jangan lupa juga ini const title section, const button section, ya kayak gitu. Nah, terus selanjutnya di sini karena kita bakal ngasih bagian judul, terus ada lokasi, terus ada favorit, ya kan? Ini kan. Nah, itu terus habis itu ini ada image.network. Nah, beda load gambar dari internet. Terus ada height dan width itu buat ukuran gambar. Terus ada boxfit.cover itu biar gambarnya dipotong sesuai ukuran gitu. Jadi fit gitu loh. Nah, terus di sini kita ada kelas namanya title section. Extensionnya jadi dari stateless widget. Ini untuk const-nya title section ya kan. Nah, terus ini widgetnya kurang lebih kita mirip kayak tadi, diawali dengan build, terus habis itu build konteks, terus habis itu konteks, terus kita return si kontainernya. Nah, di sini ada padding, ada child, ada children.
Terus seperti ini, kita ada cross axis alignment kayak gitu. Terus ini untuk stylenya sendiri ya kan, style dan juga color ini terserah kita ya guys. Kita mau yang kayak gimana. Terus ini juga icon, misal kita mau icon star, icon bintang. Ini kan warnanya kita bisa ganti-ganti sini. Nah, kita mau warna merah gitu. Terus ini text. Jadi kan kalau kalian lihat di sini ya, itu kan ada bintang, bintang. Nah, jadi kayak gini kan nih bintang ya kan warna bintangnya itu. Kita kembali ke VS Code. Nah, sini kan colornya aku pakai ini kan, terus iconnya aku bilang star gitu. Oke, kita next aja. Dan ini tuh bisa terserah kalian ya. Terus sini ada kita mau ngasih bagian tombol call, terus rute, sama share atau bagikan. Jadi yang kayak sini, ini bisa giniin aja kali ini. Nah, oke, gini gini aja ya guys. Nah, sini kan ada bagian tombol, ini kan ada call, terus ini rute, terus ini share untuk bagikan. Nah, terus kita raw itu bikin layoutnya kita mau nanti mau horizontal, terus habis itu ini ada expanded itu biar teks di sebelah kiri itu bisa ngisi ruang yang kosong. Terus kita bikin kolom, itu untuk bikin layout vertikal, ada judul sama lokasi gitu kan. Nah, makanya di sini terus kita bikin kelas lagi nih. Sini kelas button section. Externnya masih sama ya kan. Extern tuh kalau nggak salah itu keturunannya gitu kan. Menurunkan. Nah, ini ada stateless widget. Karena sini kita bermain widget ya kalau di Flutter itu. Terus ini mirip sama yang kayak di atas cons button section super.k. Terus kita build widgetnya itu yaitu build konteks dari si konteks itu sendiri. Nah, terus habis itu untuk color itu color sama dengan theme of konteks ini ya terus dot primary color. Terus kita return row-nya barisnya yaitu main axis alignment yang dimana ini dot space evenly. Terus children-nya ini ada build bottom column, ini ada color, koma, icon dot call, koma, petik call. Nah, makanya di sini kan stringnya call. Nah, di sini itu kan callnya juga besar semua. Begitu juga dengan yang rute dan yang share itu sama kayak gini. Terus ini lanjutannya column underscore build button column color color yang ngambil tadi ini terus koma icon data ngambil dari si icon terus stringnya itu ngambil dari si label terus kita return kolomnya terus habis itu ini untuk size-nya ya kan terus ini ada font size terus ini ada font weight kayak gitu. Nah, next kita bakal ke sini. Ini ada bagian teks deskripsi. Raw-nya itu adalah 3 tombol susun sejajar, ya kan nih, susun sejajar. Terus kalau ini tadi main access alignment dot space evenly, nah itu tuh buat ngasih jarak gitu, yang rata. Jadi jarak sini ke sini sama ini ke sini tuh sama gitu. Nah, terus habis itu di sini kita bikin kelas namanya kelas text section. Externnya masih sama dari state plus widget. Nah, terus kita const text section super.k sama kayak yang atas. Terus ini kita juga widget boot, terus kita build konteks dari si konteks, terus kita return const padding. Terus paddingnya sendiri ini adalah edge insert all, terus child. Nah, terus kita masukin teksnya ini. eh ini teksnya ya kan, ini teksnya terserah sih sebenarnya. Nah ini jadi teksnya tuh bakal muncul di sini kayak gitu. Terus jangan lupa dikasih true ya kan. Nah jadi padding itu tadi untuk ngasih jarak sekitar teks. Teks sendiri itu untuk nampilin deskripsi panjangnya. Terus untuk soft verb itu true, itu teks itu bakal otomatis pindah baris kalau dia itu kepanjangan. Nah, kurang lebih itu seperti itu. Dan untuk
tampilan fullnya seperti ini. Ini agak agak kepotong ya. Dan habis ini aku bakal nampilin kalau di HP itu gimana. Nah, bagi teman-teman itu jangan lupa juga. Jadi di sini itu aku pakai Android Studio buat nampilin emulatornya. Nah, caranya itu gampang banget. Yang penting ini jangan lupa install atau import ini. Kalau sini aku ngambil yang medium font API-nya 36.0. Nah, tapi untuk teman-teman tuh terserah mau yang kayak gimana. Itu banyak pilihannya. Nah, terus di VS Code-nya itu, bentar. Nah, jadi gini teman-teman, kalau teman-teman itu mau nampilin di emulatornya, yang pertama tentunya udah install Android Studio, ini Android Studio dan juga udah install SDK-SDK-nya, terus jangan lupa cek di CMD ya teman-teman. Nah, jadi di CMD ini teman-teman tuh buat mastiin lagi Flutter teman-teman tuh masih ada yang kurang apa enggak, kita bisa ketik aja Flutter Doctor. Nanti di sini bakal keluar mana yang udah kecentang, mana yang masih kesilang. Nah, ini kita tunggu aja. Nah, jadi nanti kalau semisal di punya teman-teman tuh salah satunya itu ada yang kesilang, nah itu nanti bisa coba di problem solvingnya gimana, kayak gitu. Ini tapi untuk Visual Studio sejauh ini masih aman. Sebelumnya tuh aku yang kecilang di bagian ini karena belum download SDK-nya. Jadi perlu download juga di aplikasinya itu sendiri. Nah, terus teman-teman jangan lupa ngetik ini Flutter Device. Nah, jadi ini buat tahu kayak emulatornya tuh udah nyambung apa belum sih. Nah, sini kan ada ini handphone, ini kan mobile, emulator, min 5554. Nah, kalau udah gitu, teman-teman bisa langsung run aja di sini Flutter run main D emulator min 5554. Kan tadi kan di sini tulisannya juga emulatornya min 554. Misalnya kayak gitu. Nah, itu teman-teman running aja dan untuk berapa lama waktu running itu tergantung device kita. Nah, nanti kalau udah running em, udah sintet ya itu bakal udah selesai dan terus habis itu bakal muncul di sini. Pokoknya sambil coba diklik-klik aja karena siapa tahu juga udah muncul. Setelah ini aku bakal tampilin kalau mode yang di handphone. Karena untuk yang di handphone sendiri itu teman-teman jangan lupa pakai kabel USB teman-teman. Sini aku pakai Type C. Dan jangan lupa untuk di HP teman-teman sendiri itu udah disetting dulu ya menjadi mode pengembang. Teman-teman bisa cari tutorialnya juga, itu cukup mudah. Cari aja di pengaturan bagian em, developer gitu. Nah, ntar bagian versi itu bisa dipencet sebanyak 6 atau 8 kali. Nah, nanti jadi mode pengembang.